Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Karya Inovasi Sekolah Adiwiyata UPT SMP Negeri 1 Serengat dengan saya Lailatul Zuhro, Dengan saya Ega Nanda Saptiawan, dengan saya Kesha Dini Widyastuti akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kalor. Pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim sebagai pupuk alami bagi tanaman. pengelolaan sampah masih menjadi topik utama dalam setiap pembahasan isu lingkungan global. Salah satu jenis sampah yang turut menyumbang permasalahan ini adalah sampah rumah tangga. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu jenis sampah organik yang dapat dimanfaatkan kembali adalah sisa kulit atau cangkang telur. Telur merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Blitar. Hal tersebut dapat dilihat dari penyumbang tertinggi PDRB di Kabupaten Blitar adalah pada subsektor peternakan. Sebagai salah satu makanan berprotein yang banyak dikonsumsi masyarakat, tentunya keberadaan cangkang telur sebagai sampah sisa rumah tangga perlu mendapat perhatian. Cangkang telur masih menjadi limbah yang berpotensi menyebabkan polusi karena aktivitas mikroba di lingkungan. Padahal cangkang telur banyak mengandung kalsium karbonat yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami tanaman. Dalam penelitian ini, pembuatan pupuk berbahan dasar cangkang telur menggunakan larutan ekoenzim. Larutan tersebut berasal dari hasil fermentasi kulit buah-buahan. Pemberian larutan ekoenzim pada pembuatan pupuk cangkang telur bertujuan untuk memaksimalkan fungsi kalsium pada cangkang telur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim sebagai pupuk alami bagi tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim sebagai pupuk alami bagi tanaman. Ruang lingkup penelitian pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim meliputi upaya penyelesaian masalah lingkungan dengan tema pengelolaan sampah dengan memberdayakan potensi sumber daya daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan tentang pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim sebagai pupuk alami bagi tanaman. Populasi pada penelitian ini adalah tanaman sirih gading yang berjumlah 3 batang 1 cm dengan 1 daun. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi diambil sebagai sampel. Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium IPA UPT SMP Negeri 1 Serengat dalam jangka waktu 5 April hingga 10 Mei 2022. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pupuk alami bagi akar tanaman. Berikut adalah istilah-istilah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bubuk cangkang telur. Cangkang telur dalam penelitian ini adalah cangkang telur ayam sebagai bahan sisa atau sampah rumah tangga. Bubuk cangkang telur dibuat dengan perlakuan dicuci hingga bersih, dijemur di terik matahari penuh kurang lebih 5 hari hingga cangkang benar-benar kering, dihaluskan dengan blender. Yang ketiga adalah sirih gading. Sirih gading adalah tanaman hias yang mudah tumbuh dan tidak rentan hama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data berupa hasil jawaban dari lembar pengamatan tentang pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim sebagai pupuk alami bagi akar tanaman. Penelitian ini menggunakan instrumen lembar pengamatan tentang pH tanaman, panjang akar, panjang batang daun, dan jumlah daun. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini. Bubuk cangkang telur, larutan ekoenzim, tanaman sirih gading, tanah, dan polybag. Adapun pelakuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Tanaman A sebagai variabel kontrol tanpa pupuk alami. Tanaman B dengan menggunakan 20 gram pupuk alami. Tanaman C 40 gram pupuk alami. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman dari parameter pH tanah didapat nilai berkisar 6,5-7 ppm dengan bagan sebagai berikut. Diperoleh hasil bahwa jenis pupuk berpengaruh nyata terhadap parameter pH tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 6 minggu, dapat dilihat panjang akar tanaman berkisar 2-6,8 cm dengan bagan sebagai berikut. Diperoleh hasil bahwa jenis pupuk berpengaruh nyata terhadap panjang akar. Parameter pada jumlah daun tanaman berkisar 1-4 daun, yaitu diperoleh hasil bahwa jenis pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Kesimpulan dalam penelitian pemanfaatan cangkang telur dan ekoenzim sebagai pupuk alami bagi tanaman menunjukkan pengaruh nyata terhadap parameter pH tanah dan panjang akar, serta sedikit berpengaruh pada jumlah daun. Demikian paparan penelitian kami. Salam bumi, pasti lestari.